Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Ya, perkenalkan, nama saya Rahim saya. Ini teman-teman udah tahu juga lah ya. Saya sales eksekutifnya Acer untuk wilayah Kepri dan Batam. Oke, kali ini aku akan menjelaskan bagaimana menjadi sales tangguh ya. Ini sebenarnya cuma sharing aja ya teman-teman, sharing sih, karena kemarin kan pas keliling itu aku, teman-teman ada yang kerjanya udah 7 tahun, 5 tahun, 3 tahun ya. Ya mungkin teman-teman lebih berpengalaman ya. Ya tapi ini saya terangkan mungkin berguna lah ya. Karena pun saya nyales itu pertama kali saya sebagai promotor itu di tahun 2012. Saya jualan baju dulu itu di Golden Truly. Ya mungkin ini teman-teman bisa ambil ilmunya, kalau udah pernah dipelajari pun nggak apa-apa, kita sharing kembali ya. Oke, kita lanjut, kita kecilin dulu kameranya. Oke, kita lanjut. Yang pertama itu ada kontak. Kontak itu menarik perhatian customer. Apa aja sih yang menarik perhatian customer tuh? Yang menarik itu pertama adalah kebersihan toko. Nah, jadi kita harus memperhatikan kebersihan toko. Kalau toko tak bersih ya gimana customer mau tertarik ya kan? Gimana mau datang? Rumah kita kotor aja, tamu tak mau datang. Gimana kok toko tak bersih kan? Nah, yang kedua itu membersihkan kebersihan produk. Ya, produk ya memang harus bersih lah ya teman-teman. Karena kalau tak bersih itu bisa rusak katanya. Benar nggak itu? Aku pun nggak tahu juga ya kan. Nah, biarpun produk kita tuh di wrapping ya, tapi tetap harus dibersihkan. Nah, teman-teman tuh kalau membersihkan punya nggak alat masing-masing sih? Nah, setidaknya teman-teman tuh punya namanya lap fiber ya. Dulu waktu saya masih jadi sales itu, sales sepatu anak-anak sama baju anak-anak itu, saya punya tuh lap lap namanya lap fiber tuh. Nah, jadi saya punya sendiri itu, harganya dulu 10.000 kalau nggak salah. Nah, jadi saya pas pagi kerja masuk itu saya nggak pinjam-pinjam, saya punya sendiri kan buat bersihin gitu. Jadi enak. Oke, lanjut. Grooming. Grooming standar ya. Grooming itu kalau teman-teman tahu tuh artinya dandan ya teman-teman. Dandan. Nah, jadi kita pas bangun pagi kerja itu ya ya kita wajib mandi lah teman-teman, jangan nggak mandi. Nah, setelah mandi teman-teman tuh wangi. Nah, setelah apa pergi pergi kerja, nah barulah dandan di toko. Kalau nggak dandan di rumah, biasanya dulu aku tuh dandan tuh di toko. Pernah juga aku dandan, biarpun aku laki-laki dulu kan, dandan pakai bedak, rambut harus rapi, klimis, hitam. Nah gitu, supaya apa sih itu? Pernah nggak sih teman-teman tengok sales Matahari, sales Informa, sales lah pokoknya di area-area belanja gitu kan, itu pasti mereka tuh selalu rapi bersih ya teman-teman. Kenapa? Ketika kita rapi, kita bersih, kita akan percaya diri. Percaya diri dalam melayani customer. Seperti itu. Jadi kalau kita tidak bersih, kita tidak wangi, kita tidak makeup, pasti kita risih dalam melayani customer. Lama kali bapak itu pulang gitu kan, pasti kita cepetlah 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 pulang pak, cepetlah aku gerah ini pasti gitu. Nah, itulah artinya teman-teman tuh kita harus mandi yang bersih. Jangan lupa juga tidur yang cukup ya teman-teman, tidur yang cukup. Jadi pas kita kerja kita fit, sehat. Nah, jadi kita semangat dalam perjualan gitu. Kalau kita udah gerahan, baru bau ketek, bau sini, bau situ, aduh, pasti nggak nyaman dalam bekerja itu. Pasti kita suruh-suruan, lah inilah, boy boy lawan nih, boy boy, kak tolonglah kak, lah ini kak. Pasti kayak gitu kita kan. Jangan seperti itu ya teman-teman. Kita
tampilkan kita yang terbaik seperti itu. Baru ada greeting, salam ya. Jadi salam itu ada banyak teman-teman ya. Salam itu ada kayak gini. Ini salam, baru ada kayak gini. Nah, salam itu gini. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Ibu. Nah, itu jangan disingkat. Selamat pagi Pak, selamat pagi Ibu, selamat pagi Pak, selamat pagi Ibu. Nah, gitu ya teman-teman. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Ibu, selamat pagi Bapak, selamat pagi Ibu. Nah, gitu ya. Jadi teman-teman harus tahu ya kenapa hotel bintang 5 itu selalu ada greeting di depan pintunya itu kan. Ada yang tukang narik pintu itu. Dia memberikan salam tuh, gini dia. Selamat pagi Bapak, selamat datang di hotel kami. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Ibu, selamat datang di toko kami, seperti itu teman-teman ya. Jadi teman-teman harus itu juga menerapkan. Ini kan bukan hotel Bang, ini kan iya. Toko kita tuh toko mahal loh itu. Yang teman-teman jual itu harganya mahal tuh teman-teman. Jangan teman-teman kira barang-barang murah itu ya. Itu laptop 5 jutaan itu ya, paling murah aja 5 jutaan. Nah, untuk apalagi ya teman-teman ya, nah jadi contohnya ya untuk matahari itu ya, matahari itu barang paling mahal itu paling 1 juta lah ya, tapi grooming mereka tuh bagus, dandan mereka tuh bagus, pelayanan mereka itu bagus, seperti itu. Nah, teman-teman bisa contoh juga itu. Nah, ini ada beberapa fotonya ya. Nah, ini contoh dari beberapa grooming sales ya. Matahari sama Kaum BCA. Jadi mereka selalu gini. Ya. Sebenarnya mereka ini nggak cantik loh, nggak cantik sebenarnya mereka. Cuman kenapa mereka bisa jadi cantik? Karena mereka dandan gitu, dandan. Jadi inner beauty-nya tuh keluar. Tengok. Mereka pakai makeup, rambutnya rapi kan gitu, jadi enak dipandang seperti itu. Jadi kalau teman-teman kayak gini pasti semangat jualannya, semangat kerjanya gitu. Jadi kalau teman-teman yang cewek tuh haruslah diikat ya, biarpun ini toko komputer Bang, ini kan biasa aja, jangan gitu ya. Biarpun toko komputer kita tuh jual barang tuh 5 jutaan paling murah gitu. Ini matahari berapa lah harga paling mahalnya? Harga paling mahal pun sepatu 1 juta, itu baju 1 juta paling mahal, tapi dandan mereka cantik seperti itu. Oke. Nah, setelah teman-teman sudah toko sudah bersih, baru produk sudah bersih, baru udah grooming, baru udah salam. Nah, ketika customer masuk pasti terjadi konsul. Nah, konsul ini artinya menanyakan dan menganalisa kebutuhan pembeli. Nah, ketika customer masuk tuh teman-teman yang pertama lakukan adalah mengumpulkan informasi. Jadi teman-teman pas pembeli masuk, teman-teman bisa perkenalan diri dulu. Selamat pagi Bapak, perkenalkan nama saya Rahimsa, saya sales eksekutifnya Acer. Boleh tahu nama Bapak siapa? Oh, nama saya Pak Andi. Baru kalau dia diam, nah teman-teman bisa nanya, boleh saya tahu Pak profesi Bapak sebagai apa? Oh, profesi saya sebagai manajer Mas di PT ini. Oh gitu ya. Nah, ketika dia ngomong dia seorang manajer, teman-teman tuh udah paham bahwasannya manajer gajinya berapa pasti ya, gajinya pasti minimal 10 juta gitu kan. Gak mungkin dong dia beli laptop Intel Inside, gak mungkin dong dia beli laptop Core i3, gak mungkin Celeron dia beli dong gitu kan gitu. Teman-teman udah paham. Jadi manajer dia pasti sering yang namanya mengelola data, minimal dia pasti butuh Core i5. Oh seperti itu. Nah teman-teman harus tahu ya, job-job profesional tuh jadi apa aja yang dibutuhkan gitu untuk seorang pekerja gitu. Jadi
cocok antara pekerjaannya dan laptopnya ya gitu. Jadi manajer, apalagi yang dibutuhkan seorang manajer, misalnya pasti dia sering meeting. Nah, dia butuh meeting, pasti dia sering butuh kamera yang bagus, minimal FHD seperti itu. Paham ya teman-teman ya. Jadi nah, setelah teman-teman udah mendengarkan dia ngebacot ya teman-teman, yang dia udah ngebacot banyak, biar aja dia ngebacot dulu, ngebacot dia ngomong ini ngomong itu, saya butuh ini butuh itu butuh ini pekerjaan saya banyak gini ala bala teh belek kan. Nah, baru sudah dia udah ngebacot selesai, barulah teman-teman tuh memberikan solusinya itu apa gitu. Nah, jangan sekali-sekali teman-teman memberikan laptop yang murah ya teman-teman ya. Misalnya kalau teman-teman sudah tahu dia manajer, jangan kasih langsung Core i3 atau Aspire A3 itu, Aspire 3 kan, jangan sekali-sekali kasih itu. Minimal teman-teman kasih Swift yang harga 10-an. Nah, itu yang pertama teman-teman tawarin, harga 10 jutaan kalau di seorang manajer. Nah, tapi kalau biarpun dia seorang mahasiswa, tetap teman-teman kasih laptop tuh yang harga 10-an yang pertama kali. Jangan kasih yang murah, kecuali dia bilang budget saya segini kan, barulah teman-teman kasih yang sesuai budget. Tapi kalau dia nggak ngomong budget, jangan kasih budget murah. Nah, itu ya teman-teman ya, itu saran dari saya aja sih. Nah, setelah teman-teman sudah memberikan solusi, teman-teman convince, meyakinkan customer. Nah, teman-teman gimana sih cara meyakinkan customer? Yang pertama, teman-teman dapat menginformasikan keunggulan produk. Nah, setelah teman-teman sudah kasih dia sebuah misalnya laptop Swift, nah ini Pak, ini kita punya Swift Go, ini layarnya sudah OLED, baru kameranya juga sudah FHD, baru prosesornya pun sudah Core i5 ya kan, Core i7. Nah, ini untuk dapat mengoptimalkan pekerjaan Bapak dengan lebih baik seperti itu. Teman-teman lebih paham lah pastinya kan dalam spesifikasi laptop kan, karena sudah lama-lama kan. Nah, baru berikan testimoninya. Oh, kenapa saya harus pilih ini? Oh, kita berdasarkan ini Pak, kita sudah banyak menjual ini dan ada pembeli bekerja di sini, membeli laptop ini dan dapat melakukan pekerjaan dengan baik gitu. Jadi, dan teman-teman jangan lupa juga memberikan promo yang berlaku seperti itu. Oh, tidak ada promo ya jangan diberitahu promo kita atau promo toko. Jadi promo itu ada banyak teman-teman ya. Pertama itu promo produk, kalau ada promo produk itu disampaikan. Baru promo toko, nah promo toko itu pun disampaikan juga. Nah, yang ketiga ada promo mall. Kadang mall itu ada promonya juga. Jadi misalnya kayak Grand Mall kan ada promo mall tuh, ada voucher. Nah, itu bisa disampaikan juga seperti itu. Kalau misalnya teman-teman di Desi Mall Nagoya Hill kan ada promo mall, itu disampaikan seperti itu. Jangan didiamin. Itu untuk menunjang penjualan. Jangan mengharap promo dari promo produk terus ya. Jadi sekali-sekali minta juga promo di toko tuh. Oke, kita bikin promo lah supaya lebih menarik toko kita gitu. Nah, setelah pembeli deal, barulah teman-teman bisa melakukan closing. Closing itu yang pertama mengecek data produk. Nah, ini udah tahu lah, ngecek SN, ngecek garansi, kartu garansi semua. Nah, baru yang kedua meminta database customer. Minta database-nya supaya ke depan bisa berinteraksi kembali, dan kalau dia membeli lagi pasti dia akan menghubungi teman-teman itu. Baru mengucapkan terima kasih, dan terakhir ada greeting penutup. Nah, greeting itu salam ya, salam penutup ya.
Terima kasih Bapak, terima kasih Bapak, terima kasih Ibu sudah berbelanja di toko kami. Sehat selalu, sukses dengan pekerjaannya. Seperti itu ya teman-teman. Jangan nggak diberi kayak gitu. Nah, boleh versi teman-teman masing-masing. Kalau teman-teman punya versi yang lebih baik, kenapa enggak? Bisa. Oke, itu aja teman-teman yang bisa saya sampaikan. Semoga teman-teman bisa berjualan lebih banyak lagi setelah mendengar video dari saya ini. Nah, kalau ada kata yang tak bagus mohon dimaafkan, ada kata yang bagus diambil. Oke teman-teman, semangat kita jualan. Ini akhir tahun, harus closing ya teman-teman. Semangat closing. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.